Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mengulik lebih dalam bahasan hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kusnul Prasetyo, seperti yang ada di slide tersebut. Saya sudah kurang lebih 15 tahun ini menjadi pengajar di Universitas Airlangga. Oke, bahasan hari ini kita akan membahas konsep dasar dan prinsip-prinsip akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial ini salah satu rumpun atau bidang ilmu yang ada di akuntansi. Kebetulan keahlian saya itu ada di akuntansi manajerial ini dan saya biasanya mengajar akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Kita masuk ke learning objektif yang kedua. Di sini kita akan mendeskripsikan beberapa klasifikasi biaya. Nah, beberapa klasifikasi biaya ini penting untuk diketahui, setidaknya di awal, untuk pembahasan akuntansi manajemen. Yang pertama kita akan melihat klasifikasi biaya berdasarkan fungsinya. Jadi ada dua nanti, ada biaya produksi dan ada biaya periodik di sana. Terus yang kedua kita akan melihat klasifikasi biaya berdasarkan traceability atau penelusuran biaya. Di sana ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan yang terakhir kita akan membahas 3 jenis biaya produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sebelum kita melihat klasifikasi biaya yang pertama yang berdasarkan fungsi, kita lihat satu konsep yang diperlukan untuk akuntansi manajemen juga, namanya adalah cost object. Apa itu cost object atau objek biaya? Objek biaya adalah hal apapun yang menjadi pusat perhatian manajer. Jadi manajer itu untuk beberapa kesempatan mungkin butuh informasi yang spesifik. Nah, biaya itu ada tempat melekatnya. Contoh begini, untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, mungkin objek biaya yang sering menjadi pusat perhatian adalah produk. Makanya kemudian kita kenal istilah biaya per produk. Untuk perusahaan-perusahaan jasa, mungkin bukan produk menjadi pusat perhatian, tetapi customer atau pelanggan. Jadi biayanya adalah biaya per pelanggan. Untuk kampus kita, di kampus kita kan ada 4 departemen tuh. Jadi mungkin untuk suatu waktu dekannya pengen lihat biaya per departemen. Departemen jadi objek biayanya. Untuk perusahaan seperti Wijaya Karya, nah mungkin bagi mereka akan lebih pas untuk melihat biaya per proyek. Atau untuk beberapa perusahaan melihat aktivitasnya dan seterusnya. Intinya objek biaya ini adalah apapun itu yang menjadi pusat perhatian manajer di mana biaya dilekatkan di sana. Nah, berikutnya kita akan lihat klasifikasi biaya berdasarkan fungsinya. Tadi ada dua ya, ada biaya produk dan ada biaya periodik. Biaya produk atau biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa. Untuk memproduksi itu butuh berapa, apa saja, nah itu berarti itulah biaya produksinya. Biaya produksi ini meningkat bila jumlah unit yang diproduksi meningkat dan akan menurun bila ada penurunan jumlah produksi. Di sisi lain, kalau kita bicarakan biaya periodik, biaya ini tidak berkaitan dengan produksi barang dan jasa, tetapi tetap sama pentingnya dengan biaya produksi. Termasuk di dalam biaya ini adalah biaya penjualan. Di situ contohnya biaya promosi, biaya distribusi, logistik, dan seterusnya. Dan juga biaya administrasi, biaya bagian atau departemen sumber daya manusia, departemen keuangan, biaya gajinya manajemen, dan seterusnya. Biaya ini tidak berkaitan dengan volume produksi karena bukan biaya produksi, tetapi berhubungan dengan periode waktu. Contoh dalam hal ini mungkin aja begini, sewa kantor atau sewa toko. Kalau sewa toko masuk ke biaya penjualan dan kita tidak akan membayar sewa toko lagi sampai bulannya berakhir atau tahunnya berakhir. Inilah kenapa kemudian dia dinamakan sebagai biaya periodik karena dia berdasarkan waktu, bukan berdasarkan volume produksi. Sebelum kita membahas 3 jenis biaya produksi, kita perlu satu klasifikasi biaya lagi untuk memudahkan kita dalam pembahasan berikutnya. Klasifikasi ini bernama traceability
atau penelusuran biaya. Jadi ini klasifikasi berdasarkan melihat apakah biaya tersebut mudah atau tidak ditelusuri ke objeknya. Ada dua yang kemudian nanti akan muncul di sana. Ada direct cost dan ada indirect cost. Mudahnya adalah biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang mudah ditelusuri ke objeknya. Sedangkan biaya yang tidak langsung adalah biaya yang sulit ditelusuri ke objeknya. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Nah, dari sinilah kemudian muncul 3 jenis biaya produksi. Ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, dan ada overhead pabrik. Kalau kita lihat di sini ada tanda panah warna merah, di situ menunjukkan apakah biaya itu biaya yang berjenis langsung, yang mudah ditelusuri, atau biaya yang tidak langsung, yang sulit ditelusuri. Kalau kita lihat 3 jenis biaya produksi, ada 2 biaya langsung, yaitu bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, sedangkan biaya tidak langsungnya yang sulit ditelusuri itu cuma 1. Kita lihat kemudian definisi masing-masingnya, dan ini sebenarnya definisi yang berdasarkan traceability tadi. Bahan baku langsung adalah biaya bahan baku yang dapat ditelusuri secara langsung atau secara mudah ke objek biayanya. Tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung atau secara mudah ke objek biayanya. Factory overhead adalah satu-satunya biaya produksi yang tidak langsung atau yang sulit ditelusuri ke objeknya. Dan biaya ini, biaya overhead ini bisa juga diartikan sebagai semua biaya lain, semua biaya produksi yang lain selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Kita sudah diberikan 3 klasifikasi biaya ya. Ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsinya, klasifikasi biaya berdasarkan traceability atau penelusuran biayanya, dan yang ketiga adalah 3 jenis biaya produksi. Slide ini akan memberikan bagan yang menghubungkan antara ketiganya. Kita mulai dari klasifikasi biaya pertama berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya tadi, di biaya di perusahaan manufaktur ada 2 macam, ada biaya produk dan ada biaya periodik. Biaya periodiknya sendiri kemudian dibagi menjadi 2, ada biaya penjualan dan ada biaya administrasi. Nah, kurang lebih seperti ini bagannya. Jadi biaya produksi, terus ada biaya periodik, biaya periodiknya dibagi jadi 2, ada biaya penjualan dan ada biaya administrasi. Untuk memudahkan kita mengingat, sebetulnya kita bisa membayangkan tempatnya atau membayangkan ikonnya. Biaya produksi ini selalu identik dengan pabrik atau tempat produksi. Sedangkan biaya penjualan itu identik dengan tempat penjualan, tentu saja di situ saya berikan ikon toko. Sedangkan biaya administrasi ini identik dengan kantor. Jadi, kalau biaya produksi di pabrik, maka semua biaya yang berkaitan dengan produksi atau semua biaya yang ada di pabrik. Sedangkan biaya penjualan, di situ ikonnya toko, adalah semua biaya yang berkaitan dengan memperlancar atau membuat penjualan produk itu terjadi. Jadi di sana saya beri ikon toko. Sedangkan biaya administrasi adalah semua biaya terkait administrasi dan pengelolaan. Jadi di sana termasuk di sana itu gajinya direktur, gajinya manajer, biaya departemen keuangan, biaya bagian SDM dan seterusnya. Sedangkan kalau biaya penjualan itu yang masuk di sana itu adalah biaya iklan, promosi itu akan masuk ke biaya penjualan. Oke. Jadi ini biaya berdasarkan fungsinya. Berikutnya kalau kita lihat klasifikasi biaya berikutnya adalah melihat biaya berdasarkan traceability-nya. Nah, berdasarkan penelusuran biayanya, maka biaya produksi ini bisa dibagi menjadi 2, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang mudah ditelusuri ke objeknya. Dalam hal ini, karena ini merupakan biaya produksi yang mudah ditelusuri ke produknya, dan biaya tidak langsung, biaya produksi tidak langsung adalah biaya yang sulit ditelusuri ke produknya. Terakhir, kita punya klasifikasi berikutnya, yaitu 3 jenis biaya produksi.
Di situ ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, dan ada overhead. Disambungkan dengan konsep atau klasifikasi biaya sebelumnya, kalau kita lihat dari 3 jenis biaya produksi ini, maka bahan baku langsung atau direct materials, ini sifatnya langsung, begitu juga dengan direct labor. Jadi biaya produksi langsung itu ada 2, ada bahan baku langsung dan ada tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi yang tidak langsung satu-satunya itu cuma overhead. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan kalian gambaran tentang hubungan antara 3 jenis klasifikasi biaya ini. Nah, berikutnya kita akan melihat ilustrasi sederhana untuk menjelaskan kembali tentang konsep-konsep ini. Slide ini memberikan ilustrasi sederhana terkait biaya-biaya yang sudah sebelumnya kita bahas. Kita kembali munculkan 3 icon kita, pabrik, toko, dan kantor. Pabrik berarti berhubungan dengan biaya produksi, toko berhubungan dengan biaya penjualan, dan kantor berhubungan dengan biaya administrasi. Nah, kita berikan contohnya untuk tiap-tiap biaya ini. Mulai dari biaya administrasi yang akan masuk sana berhubungan dengan kantor adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaannya. Jadi termasuk ke dalamnya gaji direktur dan manajer, biaya bagian keuangan, dan biaya bagian SDM, dan biaya departemental yang lain. Biaya penjualan, contohnya, atau yang termasuk di dalamnya adalah biaya-biaya untuk mendorong atau membuat penjualan itu terjadi. Jadi termasuk di dalamnya adalah biaya promosi dan iklan, biaya channel distribusi, jadi biaya logistiknya, biaya komisi untuk para agen akan masuk ke biaya penjualan. Termasuk juga kalau tokonya masih sewa, biaya sewa tokonya akan masuk ke biaya penjualan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke biaya produksi. Tadi biaya produksi itu ada yang sifatnya langsung, ada yang tidak langsung ya. Dilihat dari traceability-nya. Cuman untuk kali ini kita akan masuk saja langsung ke 3 jenis biayanya. Ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, dan ada overhead. Direct materials, direct labor, dan overhead. Untuk memudahkan pembahasan ini kita pakai produk yang sederhana yang lekat dengan kehidupan kita. Saya sendiri suka produk ini. Saya saya ngomongin tentang pisang goreng. Jadi anggap saja produk yang dijual oleh perusahaan ini adalah pisang goreng yang terkemas dengan baik. Nah, jadi tolong mulai bayangkan ini bahan baku langsungnya apa, tenaga kerja langsungnya apa, overheadnya apa yang akan dimasukkan. Oke, sudah dapat jawabannya untuk sebagian mungkin? Oke, sebagian dari kalian jawab untuk memproduksi pisang goreng, Pak, saya perlu pisang. Oke, biaya penggunaan pisang kita masukkan. Sip. Oke, selain itu kita perlu tepung, Pak. Biasanya pisang kan ada tepungnya. Ya, masuk. Selanjutnya, upah tukang masaknya, Pak. Yang mengupas, yang membuat adonan, dan yang menggoreng. Ya, jadi kontribusinya itu langsung terhadap pisang goreng ya. Tanpa tukang masak ini maka produk kita tidak akan bisa siap dan bisa dijual ke konsumen. Lanjut, bagian ada yang berkata bumbu mungkin, garam, gula, vanila, walaupun kemudian ditambahkan di sana, ya bumbu juga akan masuk ke biaya produksi. Oke, berikutnya adalah packaging. Jadi kalau produk ini dipackage dengan baik, biaya packagingnya itu masuk ke biaya produksi. Nah, selanjutnya, sebagian dari kamu kemudian ada yang menjawab, Pak, biaya wajan. Karena kan untuk produksi pisang goreng perlu wajan. Nah, saya memberikan catatan khusus untuk ini. Kalau jawabannya adalah wajan atau biaya wajan, maka saya membayangkan kamu setiap kali bikin pisang goreng, kamu beli wajan baru. Kan nggak seperti itu.
Kamu beli wajannya sekali saja, terus kamu pakai berulang-ulang untuk menggoreng kan? Sehingga jawabannya bukan biaya wajan. Karena kamu pakai berulang-ulang, kamu tidak beli wajan baru tiap kali kamu bikin pisang goreng. Sehingga yang dimasukkan sebagai komponen, dan ini tetap masih terkait dengan wajan adalah depresiasinya. Saya ulangi, depresiasi wajannya, depresiasi alat masaknya. Bukan biaya pembelian wajan itu sendiri, bukan biaya pembelian alat masaknya, tetapi depresiasinya. Oke, berikutnya biaya listrik. Ya, apalagi kalau kemudian produksi perusahaan ini menggunakan mesin, maka biaya listrik akan menjadi komponen yang cukup signifikan dari produksinya. Berikutnya di situ saya tambahi. Ini apa Pak? Upah tukang asah pisau. Ya, saya tambahi aja supaya nanti kita punya contoh satu jenis biaya. Oke. Dan terakhir saya tambahkan minyak goreng. Nah, tugas Anda sekarang adalah menempatkan komponen-komponen biaya ini ke grup-grupnya masing-masing. Mana yang akan masuk ke direct materials, mana yang masuk ke direct labor, dan mana yang masuk sebagai overhead. Oke, sudah siap? Kita mulai dari pisang. Tentu saja karena ini bahan baku, Pak. Ini masuk ke direct materials. Oke, sip. Begitu juga dengan tepung, Pak. Oke, sip. Bagaimana dengan upah tukang masak? Nah, ini kan tenaga kerja, Pak. Berarti bukan direct materials, kan? Berarti dia direct labor. Oke. Direct di sini berarti kontribusinya langsung terhadap produksi pisang goreng. Tanpa tukang masak, maka pisang gorengnya tidak akan siap dan tidak akan bisa dijual ke konsumen. Sehingga kontribusinya kontribusi langsung itu. Sehingga upah tukang masak masukkan ke direct labor atau tenaga kerja langsung. Berikutnya bumbu. Nah, bumbu akan masuk ke direct materials. Sama seperti 3 temannya sebelumnya. Berikutnya ada packaging. Nah, kalau kita menggunakan packaging, produk kita menggunakan packaging, karena setiap produk kita ada package-nya, ini tidak beda dengan yang sebelum-sebelumnya pisang, tepung, bumbu. Karena tiap pisang goreng kita ada pisangnya, ada tepungnya, ada bumbunya, dan ada packaging-nya. Inilah mengapa packaging-nya akan kita masukkan ke sini. Oke. Berikutnya, depresiasi alat masak. Nah, ini bukan bahan baku, ini bukan tenaga kerja. Ini mudah sepertinya ya. Ya, ini akan masuk sebagai overhead. Listrik juga begitu. Dia bukan bahan baku, dia bukan tenaga kerja. Maka ini juga masuk ke overhead. Nah, sekarang ini yang kemudian kita perlu bahas. Ini adalah tenaga kerja. Upah tukang asah pisau. Tenaga kerja kan? Tetapi kita perlu menentukan apakah dia sifatnya direct. Kalau direct, maka dia masuk ke direct labor. Kalau sifatnya indirect, dia akan masuk ke overhead. Direct sama indirect ini tadi pembedanya adalah kalau kontribusinya langsung terhadap produksi pisang goreng. Kalau indirect, kalau dia overhead, kalau kontribusinya tidak langsung. Kontribusi tukang asah pisau ini apa? Kontribusinya kan pisau yang terasah, pisau yang tajam, bukan pisang goreng kan? Yang kontribusinya langsung terhadap pisang goreng kan tukang masak, bukan tukang asah pisau. Inilah kenapa kemudian si tukang asah pisau ini kita masukkan sebagai overhead di sini. Dia bukan direct labor. Nah, jadi dia merupakan overhead. Terakhir, ada minyak goreng tadi. Ini bahan baku. Betul? Tetapi apakah dia direct materials atau overhead? Bagaimana membedakannya? Jadi sebenarnya mudah saja kok. Langsung atau tidak langsung, tadi ditelusurinya mudah, ditelusurinya sulit. Ini sebenarnya kata-kata ditelusuri ini sebenarnya gampang kok. Kalau mudah ditelusuri berarti dia ada di produk akhir. Kandungannya ada di produk akhir.
Kalau sulit ditelusuri, kandungannya tidak ada di produk akhir. Kita coba, di sini ada listrik. Apakah pisangmu mengandung listrik? Kan enggak toh ya. Inilah kenapa kemudian biaya listrik itu kita masukkan sebagai overhead. Contoh aja kemudian kalau mesinnya kita pakai oli. Pisang gorengmu itu nggak mengandung oli sehingga kita masukkan, kalaupun ada biaya oli kita masukkan juga sebagai overhead. Nah, bagaimana dengan minyak goreng? Apakah minyak goreng itu terkandung di produk akhir kita? Pisang goreng saya, setahu saya itu selalu mengandung minyak goreng. Dah? Jadi, ya masukkan ke direct materials. Kalau tadi ada yang menjawab minyak goreng itu overhead, maka saya nggak ngerti pisang gorengmu itu bentuknya kayak apa. Mungkin sudah diadoni tetapi nggak digoreng terus langsung dimakan gitu ya. Tetapi pisang goreng saya itu pisang goreng yang digoreng dan terkandung di dalamnya minyak goreng. Sehingga kuncinya begini. Kalau yang namanya bahan baku langsung di sini berarti komponen biayanya terkandung di produk akhir kita. Inilah kenapa kemudian minyak goreng ini masuk ke sini, ke direct materials atau bahan baku langsung. Oke, mudah-mudahan contoh ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ini adalah akhir dari bagian pertama, bagian yang membahas tentang konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Berikutnya di bagian kedua kita akan membahas aliran biaya, kita akan melihat bagaimana perusahaan manufaktur menyusun laporan laba rugi, dan aspek-aspek perhitungan teknis yang lain.